Baik, selamat bertemu kembali di pembelajaran kita hari ini yaitu fisika ya. Terakhir kemarin kita sudah sampai pada asas Bernoulli atau hukum Bernoulli. Nah, sekarang kita masuk pada penerapan dari hukum Bernoulli. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai teorema Torricelli. Nah, Torricelli menyatakan bahwa jika suatu wadah yang berhubungan dengan atmosfer bagian atasnya, kemudian memiliki lubang yang jauh lebih kecil dari luas penampang wadah di bawah permukaan fluida, maka kelajuan semburan fluida sama dengan kelajuan gerak jatuh. Nah, ini merupakan teorema dari Torricelli. Nah, kemudian misalkan ibu punya sebuah tangki dengan luas penampang A1. Ya, ini ibu punya sebuah tangki. Kemudian dia punya luas penampang sebesar A1. Kemudian tangki ini kita isi dengan fluida. Misalkan ini adalah fluidanya dengan ketinggian adalah H. Ya. Nah, kemudian ruang di atas fluida itu berisi udara dengan tekanan P1 ya. Ini ruang di atas fluidanya, dia berisi udara ya. Dia punya tekanan sebesar P1. Nah, pada alas tangki itu terdapat suatu lubang kecil ya. Jadi di sini pada alasnya itu terdapat lubang kecil, besarnya adalah A2, di mana luas permukaan lubang 2 itu lebih kecil dibandingkan dengan luas penampang tangkinya. Nah, fluida itu dapat menyembur dari lubang ini. Sekarang bagaimanakah kita menentukan persamaan yang berlaku untuk kelajuan aliran menyembur keluar dari lubang? Nah, bagaimanakah persamaan debitnya? Nah, kita tetapkan terlebih dahulu titik 1 itu dia terletak di permukaan atas fluida. Jadi ini adalah titik 1. Nah, di titik 1 di permukaan atas fluida itu dia punya kelajuan air sebesar V1 ya. Kelajuan aliran airnya itu adalah V1. Dan di titik 2 yang berada di lubang pada dasar tangki, dia punya kelajuan sebesar V2. Nah, tekanan pada titik 2 atau P2-nya ya, dia di sini punya P2 juga. Besarnya P2 itu sama dengan P0. Ya, kenapa? Karena pada titik 2 itu berhubungan langsung dengan atmosfer atau udara luar. Kemudian kita ambil acuan ketinggian pada dasarnya, pada dasar tangki ya. Pada dasar tangki itu adalah 0. Jadi nilai H2-nya dia di sini sama dengan 0. Nah, kita gunakan persamaan Bernoulli di titik 1 dan titik 2. Ya, jadi dari persamaan Bernoulli yang P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2 ya. Ini persamaan Bernoulli. Ingat H2-nya dia sama dengan 0. Kemudian H1-nya itu sama dengan H. P2-nya sama dengan P0. Maka dapat kita rubah menjadi P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH sama dengan P0 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah 0.
karena nilai H2-nya sama dengan 0. Nah, kemudian kita pindahkan V2-nya ya, berarti kita pindahkan V2 ke ruas kanan ya, atau ke ruas kiri boleh. Karena yang mau kita cari itu adalah nilai dari V2-nya atau kelajuan aliran saat menyembur dari lubang ya. Maka ini Ibu pindahkan menjadi setengah rho kali V2 kuadrat sama dengan P1 min P0 ya, ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH. Nah, kemudian kita pindahkan setengah rho-nya itu ke ruas kanan. Berarti lihat bahwa itu adalah penjumlahan, otomatis semuanya dibagi dengan setengah rho ya. Sehingga hasilnya adalah V2 kuadrat sama dengan P1 min P0 per setengah rho ditambah setengah rho V1 kuadrat per setengah rho ditambah rho GH per setengah rho ya. Sehingga besarnya V2 kuadrat sama dengan 2 kali dengan P1 min P0 per rho ditambah V1 kuadrat ditambah 2 GH. Nah, karena nilai A1 itu jauh lebih kecil daripada karena nilai A2 itu jauh lebih kecil daripada A1, maka V1 kuadratnya itu sangat kecil dibandingkan dengan V2 kuadrat. Nah, V1-nya ini dapat kita abaikan, sehingga persamaannya itu dia tinggal menjadi, nah ini Ibu pisah ke sini, V2 kuadrat sama dengan 2 P1 min P0 per rho ditambah 2 GH. Nah, pada kelajuan V2 itu bergantung pada perbedaan kedua tekanan, yaitu P1 min P0 dan kedalaman H di bawah permukaan fluida di dalam tangki. Jika bagian dasar tangki dibuka ke atmosfer, maka nilai P1-nya itu sama dengan P1-nya sama dengan P0. Sehingga tidak ada beda tekanan antara P1 dan P0, sehingga nilai dari P1 min P0 itu sama dengan 0. Nah, sehingga dalam kasus ini besarnya V2 kuadrat sama dengan 0 plus 2 GH atau V2 sama dengan akar 2 GH. Ya, ini adalah persamaan dari kelajuan yang menyembur dari sebuah lubang kecil. Jadi kelajuan fluida menyembur keluar dari lubang yang terletak pada jarak H di bawah permukaan atas fluida dalam tangki itu sama seperti kelajuan yang akan diperoleh sebuah benda yang jatuh bebas dari ketinggian H. Berarti kalau kalian masih ingat persamaan mencari kecepatan untuk gerak jatuh bebas, ini adalah sama. Jadi diperoleh kecepatannya itu sama dengan kecepatan persamaan pada gerak jatuh bebas. Nah, persamaan inilah yang disebut dengan teorema Torricelli. Teorema Torricelli itu hanya berlaku jika ujung atas wadah terbuka terhadap atmosfer dan luas lubang itu jauh lebih kecil daripada luas penampang wadahnya. Nah, untuk debit fluida yang menyembur keluar dari lubang dengan luas A2 itu dapat diperoleh dari persamaan Q sama dengan A kali V. Ya, V tadi adalah kecepatan, sehingga besarnya Q sama dengan A2 kali akar 2 GH. Ini untuk
debitnya. Kemudian bagaimanakah cara untuk mencari jarak jatuh air, ya? Jarak jatuh airnya. Berarti nilai X sama dengan V2 dikali T, atau nilai X sama dengan akar 2 rho GH, atau H2 sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, untuk debit fluida yang menyembur keluar dari lubang dengan luas A2 itu dapat diperoleh dari persamaan Q sama dengan A kali V. Ya, V tadi adalah kecepatan, sehingga besarnya Q sama dengan A2 kali akar 2GH. Ini untuk debitnya. Kemudian bagaimanakah cara untuk mencari jarak jatuh air, ya? Jarak jatuh airnya. Berarti nilai X sama dengan V2 dikali T, atau nilai X sama dengan akar 2 rho GH, atau H2 sama dengan setengah GT kuadrat.